Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita akan mencoba mempelajari laju reaksi. Tujuan pembelajaran dari laju reaksi ini, yang pertama, kalian dapat mendeskripsikan pengertian laju reaksi. Kemudian yang kedua, kalian dapat melakukan percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, konsep laju reaksi itu sendiri di sini disebutkan bahwa laju reaksi menyatakan laju perubahan konsentrasi zat komponen reaksi setiap satuan waktu. Dalam hal ini, komponen reaksi itu ada reaksi dan hasil reaksi. Laju reaksi yang menyatakan laju perubahan konsentrasi ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk rumus seperti ini, di mana laju reaksi sama dengan perubahan konsentrasi zat yang terlibat dalam suatu reaksi per satuan waktu. Atau bisa juga diterjemahkan menjadi laju reaksi adalah laju pengurangan konsentrasi reaksi hasil per satuan waktu atau laju penambahan konsentrasi hasil reaksi per satuan waktu. Kemudian kita lihat apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama konsentrasi, kemudian luas permukaan sentuhan atau ukuran partikel, kemudian suhu, dan yang terakhir katalis. Kita lihat, kenapa suhu dapat mempengaruhi laju reaksi? Di sini dijelaskan bahwa kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi karena dengan naiknya suhu, energi kinetik partikel-partikel zat yang ada dalam suatu sistem yang bereaksi itu meningkat, sehingga memungkinkan semakin banyaknya tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Kemudian yang kedua, konsentrasi. Kenapa konsentrasi mempengaruhi laju reaksi? Karena semakin banyak partikel dalam suatu larutan, gitu ya, partikel yang bereaksi dalam suatu larutan itu memungkinkan lebih banyak tumbukan. Dan itu membuka peluang semakin banyak tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Ilustrasinya seperti ini. Kita ambil ilustrasi. Kalian bandingkan, mana yang memungkinkan terjadi tabrakan di antara gambar 1 dan gambar 2? Di jalan yang lenggang atau di jalan yang padat? Oke. Jawabannya apa? Jawabannya pasti di jalan yang padat, ya. Selanjutnya, faktor lain yang mempengaruhi laju reaksi itu luas permukaan. Kita ada ilustrasi, ada analogi. Mana yang lebih luas permukaannya, sepotong tahu utuh atau sepotong tahu yang dipotong 4? Kita lihat tahu yang utuh yang dipotong 4. Oke, tahu yang utuh ini ada 8 permukaan ya? 6 ya, 6 permukaan. Atas bawah, kanan kiri, dan depan belakang. Ketika dipotong 4, permukaannya bertambah. Karena yang tengah itu kan dipotong jadi ada yang tengahnya. Yang tengahnya jadi menambah, ada permukaan baru. Berarti yang dipotong 4 ini yang luas permukaannya lebih banyak. Ya. Nah, kita ulangi. Dari sini kita ambil analogi yang lain. Mana yang lebih luas permukaannya? Gula berukuran butir kasar atau yang gula berukuran butir halus? Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, mana yang lebih mudah larut? Gula yang berukuran butir kasar atau yang berukuran butir halus? Jawabannya pasti yang berukuran butir halus ya, karena permukaannya semakin banyak. Nah, dari sini penjelasannya adalah bahwa luas permukaan mempercepat laju reaksi. Karena semakin banyak luas permukaan zat, maka semakin banyak bagian zat yang saling bertumbukan dan semakin besar peluang adanya tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Semakin luas permukaan zat, semakin kecil ukuran partikel zat. Jadi semakin kecil ukuran partikel zat, reaksi pun akan semakin cepat. Selanjutnya, katalis. Apa itu katalis? Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi dan pada akhir reaksi terbentuk kembali. Nah, kemudian bagaimana katalis itu bekerja akan kita bahas nanti pada teori tumbukan. Untuk saat ini, pembahasan hanya cukup sampai di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.